Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sofia Rahmadita, asal sekolah dari UPT SMA Negeri 1 Pali, kelas 10 MIPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer dibagi menjadi 5, yaitu 1 LAN, 2 MAN, 3 WAN, 4 PAN, dan 5 Internet. 1. Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya atau resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Kelebihan dan kekurangan dari jaringan Local Area Network atau LAN. Kelebihan dari jaringan LAN: 1. Keamanan lebih terjamin, karena IP lokal hanya terhubung sebatas switch, kemudian router. 2. Dapat melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. 3. Tidak banyak penggunaan kabel. 4. Sistem yang terhubung ke terminal lebih banyak. Dan 5. User interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Kekurangan dari jaringan LAN: 1. Jika banyak PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. 2. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. 3. Jika salah satu PC yang terhubung terkena virus, maka PC yang tersambung dengan LAN tersebut juga akan terkena virus. 4. Software harus dirancang untuk multi-user. Dan 5. LAN begitu lambat di speed modemnya. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencangkup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Contoh dari jaringan MAN yaitu 1. Jaringan bank, 2. Jaringan internet antar gedung di kampus, dan 3. Perkantoran. Kelebihan jaringan MAN: 1. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data kantor cabang. 2. Informasi dapat disebarkan lebih meluas dan cepat. 3. Transaksi yang real time. Dan 4. Komunikasi antar kantor bisa menggunakan email dan chatting. Kekurangan dari jaringan MAN: 1. Biaya operasional mahal. 2. Instalasi strukturnya tidak mudah. 3. Jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file membolehkan pengguna untuk mengambil file dari host atau mengirimnya ke host. Dan 4. Rumit jika terjadi masalah pada jaringan atau trouble network. 3. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN jangkauannya mencangkup daerah geografis yang luas, seringkali mencangkup sebuah negara bahkan benua.
WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi pemakai. Kelebihan jaringan WAN: 1. Dapat berbagi software dan resources dengan koneksi workstation. 2. Bisa diakses dengan jangkauan geografis yang luas. 3. Berbagi informasi atau file melalui area yang lebih cepat. Dan 4. Pesan dapat dikirim dengan cepat kepada orang lain pada jaringan ini. Kekurangan jaringan WAN: 1. Biaya operasional yang mahal dan umumnya lambat. 2. Rentan terhadap peretas atau ancaman dari luar. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk ke jaringan. Dan 4. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. 4. Personal Area Network atau PAN. PAN adalah jaringan komputer yang diorganisir di sekitar orang perorangan. Ini digunakan untuk komunikasi antar perangkat komputer, termasuk telepon dan asisten digital pribadi. Jaringan area pribadi biasanya melibatkan komputer atau laptop, ponsel dan atau perangkat komputasi genggam seperti PDA atau PAD. PAN dapat digunakan untuk komunikasi di antara perangkat pribadi itu sendiri atau komunikasi intrapersonal, atau untuk menghubungkan ke jaringan tingkat yang lebih tinggi dan internet atau uplink. PAN dapat dibangun dengan kabel atau secara nirkabel. Teknologi USB dan Firewire sering dihubungkan bersama PAN kabel. Sementara PAN nirkabel biasanya menggunakan Bluetooth, AirDA, Wireless USB, Z-Wave, dan Zigbee. Bluetooth PAN juga disebut Picanet. Jaringan area pribadi umumnya mencakup jarak kurang dari 10 meter atau sekitar 30 kaki. Kelebihan jaringan PAN: 1. Jaringannya lebih dekat dan data maupun informasi yang diterima bersifat rahasia. 2. Dapat menukar data berbentuk file, audio, dan video tanpa memakai kabel. 3. Komunikasi lebih praktis tanpa terganggu dengan pengguna lain. Dan 4. Para peretas kemungkinan bisa terdeteksi untuk keamanan data, begitu juga virus. Kekurangan jaringan PAN: 1. Karena sifatnya dekat, maka pengguna jaringan ini tidak dapat melakukan komunikasi dengan banyak dengan lokasi yang jauh. 2. Sangat bergantung pada sinyal. Dan 3. Tidak dapat mengirim file sekaligus. 5. Internet. Sebenarnya terdapat banyak jaringan di dunia ini, seringkali menggunakan perangkat kelas dan perangkat lunak yang berbeda-beda. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Biasanya untuk melakukan hal ini diperlukan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kumpulan jaringan yang terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Namun secara umum dan pada praktisnya, pada saat ini kita mengenal jaringan ada dua, yaitu LAN dan WAN. Baiklah, itulah beberapa penjelasan tentang klasifikasi jaringan komputer dari saya. Thanks for